Shalom pemirsa Kelapa Sukacita yang diberkati Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai pada ayat yang ke-11. Untuk dapat kita mengerti, memahami akan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kembali lagi kami menghampiri akan kekudusan-Mu ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, karena kami menyadari bahwa yang dapat memberikan kami kekuatan dan kekenyangan, kelegaan itu hanya berasal dari Engkau Allah, yang adalah suara Tuhan isi hatimu lewat firman-Mu yang selalu akan menghidupkan kami sehingga kami tidak tersesat dan dapat memberikan kami kekenyangan dan kelegaan. Oleh sebab itu Bapa, berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap untuk mau menyambut akan firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai pada ayatnya yang ke-11 dengan perikop pembacaan, gembalakanlah kawanan domba Allah. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan diberikan tema untuk kita masuk dalam perenungan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Siapakah yang harus kita lawan? Adalah musuh kita. Musuh yang kita hadapi mereka bukan secara muka dengan muka atau secara jasmani sesama dengan sesama, tetapi lawan kita yang selalu harus kita berjaga-jaga. Dikatakan kita harus berjaga-jaga. Lawanmu si iblis. Berarti untuk mengalahkan si iblis itu kita harus memiliki iman yang teguh. Kita memiliki iman bukan hanya sekedar kita berbicara, tetapi iman kita bertumbuh lewat pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan yang selalu kita responi dan kita imani, kita memberlakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dan iman kita bertumbuh juga lewat setiap tantangan cobaan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita tanpa sadar dan tidak sadar. Tubuh jiwa roh kita ini dianiaya oleh setiap pekerjaan iblis, karena kesusahan dan penderitaan itu bukan berasal dari Allah, tetapi itu adalah berasal dari iblis yang tidak pernah tinggal diam untuk mau mengganggu akan iman saya dan pemirsa sekalian. Maka bangkitkanlah iman kita dengan memanggil Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus yang adalah sebagai sumber jawaban yang pasti, karena dia mengatakan mintalah maka kamu akan diberikan. Kalau kita tidak pernah meminta di hadapan Allah Bapa kita, bagaimana kita bisa mendapatinya? Kita minta dengan iman kita, iman percaya atas janji-janjinya dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Itu tidak pernah berubah selalu ya, dan amin. Dahulu, sekarang, dan akan datang. Tetap firman, tetap janji Allah itu akan kita rasakan kalau kita mengimaninya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, maka marilah kita tetap berjaga-jaga itu, tetap kita tekun membaca firman Tuhan, kita meresponi firman Tuhan, dan kita taat melakukan akan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, karena firman itu dengan sendirinya menghidupkan kita, dan kita akan memiliki pertumbuhan iman yang kokoh dan teguh di hadapan Allah kita. Maka dengan sendirinya kita dapat mengalahkan setiap pekerjaan tipu muslihat iblis, di mana kita akan masuk di dalam peperangan rohani. Kalau dapat kita lihat pada Efesus pasal 6 ayat 14 sampai pada ayatnya yang ke-18, ini tentang perlengkapan rohani yang harus kita gunakan, di mana kita harus memiliki berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirakan keadilan, bahkan berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan beberapa bagian-bagian perlengkapan rohani yang harus kita gunakan, yang harus ada di dalam kehidupan saya dan pemirsa.
Karena setiap detik, setiap menit kita akan menghadapi perlawanan dengan musuh-musuh kita yang akan datang merongrong kehidupan saya dan pemirsa sekalian. Kalau sudah kita melewati semua masa dan waktu yang hadirnya dengan berbagai macam gejolak-gejolak yang mengganggu akan iman kita, kita telah merasakan mujizat Tuhan, urapan dan kuasa-Nya yang telah nyata atas kepercayaan kita sungguh di hadapan Dia. Sendirinya hidup saya dan pemirsa, kita akan merasakan adanya berkat dan janji Tuhan yang pada ayatnya yang ke-10 mengatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Penderitaan yang telah iblis berikan dalam kehidupan saya dan pemirsa, maka jangan kita mengatakan bahwa kesusahan itu adalah berasal dari Tuhan. Allah tidak pernah merancangkan kesusahan dan penderitaan. Yang Ia rancangkan adalah damai sejahtera dalam kehidupan saya dan pemirsa yang selalu mau mengandalkan Dia dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Yang membuat kita dalam kesusahan dan penderitaan itu adalah pekerjaan iblis yang tidak pernah tinggal diam. Ia selalu ingin mau menguji iman saya dan pemirsa, apakah kita tetap percaya kepada Allah kita yang hidup, Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia, ataukah kita memiliki iman yang labil, kita hanya cuma datang di hadapan Allah sebagai formalitas, tetapi di balik itu kita punya kehidupan, karakter, tutur kata, kelakuan, tingkah laku, sikap, tindakan itu selalu mengecewakan akan hati sesama, bahkan juga yang terutama kita mengecewakan akan hati Allah. Allah tidak menginginkan itu terjadi dalam kehidupan saya dan pemirsa, karena kita tidak akan memiliki iman yang kokoh, tapi iman yang kokoh kita akan selalu tampil dan hadir untuk menampakkan dan memberikan, menghadirkan damai sejahtera bagi sesama kita, dan juga kita merasakan damai sejahtera yang Allah hadir dan tinggalkan berikan dalam kehidupan saya dan pemirsa sekalian. Maka tetap berjaga-jaga, harus kita lawan dia dengan iman yang teguh. Dia itu adalah si iblis yang selalu mengintai-ngintai kita, yang selalu ada di sekeliling kita untuk mau mengganggu akan iman kita. Tapi ingat, Tuhan adalah sebagai penolong yang setia untuk mau menolong saya dan pemirsa sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada Engkau Allah yang hidup. Kau begitu baik dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk berjaga-jaga, karena kami punya lawan adalah si iblis yang selalu datang untuk mengintai-ngintai kami. Maka biarlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, api Roh Kudus dari sorga tercurah dan bakar setiap pekerjaan tipu muslihat iblis yang ingin menghambat kami, bahkan mengganggu akan iman kami, di mana kami selalu mau menikmati akan firman-Mu yang menghidupkan kami, yang adalah suara Tuhan, isi hati Tuhan mengarahkan kami dalam jalan kebenaran. Maka ketika iblis yang selalu mau merampas firman-Mu daripada kami, biarlah Engkau yang dapat menghardik pekerjaan tipu muslihat iblis ini. Menangkan kami Bapa, dengan kami memiliki pertumbuhan iman yang kokoh hanya di hadapan Engkau, sehingga kami dapat melewati semua tantangan cobaan yang datang silih berganti dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.